Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa konsep perkuliahan mata kuliah ini adalah brain project. Kita mempelajari sesuatu lebih fokus, yakni menganalisis, ya, menganalisis berupa artikel ilmiah, dan alhamdulillahnya kelas ini sudah pernah mencapai itu, sehingga saya membangunnya itu enggak terlalu sulit, ya. Oke, jadi kayak gitu. Yang hari ini kita akan perlu bicarakan di kedua mata kuliah ini, yakni soal objek yang akan dikaji, ya. Kalau sosiologi, kita mulai di sosiologi sastra, baru nanti kita yang kedua apresiasi drama. Objek yang seperti apa yang boleh dikaji dalam ranah sosiologi sastra? Berarti syarat mutlak yang harus ada adalah ada unsur sosial di dalam karya tersebut, ya. Caranya ada unsur sosial di dalam karya tersebut. Nah, itu Bapak, berarti semua karya bisa, tetapi kadang karya tersebut kadang dominannya ada. Nah, yang dominan itu ketika kita kaji menggunakan sosiologi sastra, misalnya yang dominan itu tentang feminisme, ya berarti sosiologi sastra kurang tepat kalau kita kaji karya itu dari sisi sosiologi, karena lebih tepatnya di feminisme, ya, karena di situ lebih banyak feminismenya, ya, perjuangan hak-hak perempuan. Nah, itu lebih tepatnya masuk ke feminis, teori feminis, ya, tidak masuk ke sosiologi sastra. Nah, makanya itu dominan itulah yang perlu kalian cari, ya, dominan di dalam karya yang kuat, unsur sosialnya itu yang harus kalian cari, harus kalian temukan. Nah, fokus kita hari ini di sosiologi sastra, kalian harus bisa menemukan fokus itu, ya. Kalau sosiologi sastra itu kan ada kita masuk karya sastra, berarti genre karya sastra kan ada 3: puisi, prosa, drama, ya. Maka sekarang ditentukan kalian mau genre yang mana? Mau genre yang mana? Puisi atau prosa atau drama, ya. Maka kita tentukan di hari ini, ya. Nanti akan kita kupas, ya. Setelah itu ini kerja cepat, ya. Waalaikumsalam. Ini kerja cepat, ya. Maksudnya kerja cepat itu hari ini harus tuntas. Next, selanjutnya itu terus. Ketika nanti saya biarkan pulang, ya gak ketemu. Ya, hari ini harus tuntas. Kalian mau memilih apa? Silakan. Puisi, prosa atau drama? Untuk sosiologi sastra. Kalau yang kemarin sastra apa bahasa yang publikasi jurnal? Ya, kalian menentukan, ya, buatlah di grup kalian semacam polling. Nggak harus sama kok, nggak harus sama. Yang jelas nanti jawaban itu sudah ada hari ini, dan langsung buat judul. Hari ini membuat judul. Iya. Karena kalau nanti saya minta pending dibawa pulang ke rumah, nanti jawabannya minggu depan belum. Ya. Lagu lama jangan diulangi lagi. Maka hari ini kita selesaikan judul itu, selesai. Ya.
Hari ini capaiannya judul ya. Bonus abstrak. Ya. Jadi kalau nanti ada yang bisa menyelesaikan abstrak berarti abstrak hari ini selesai. Ya sudah itu. Prosa itu kan ada cerpen, ada novel. Ya. Prosa. Ya. Kak seru. Kayak lah ya Kak seru juga. Kalau belum berarti di grup itu kan berarti teman-temannya nyimak toh ya. Ya, intinya hari ini judul itu sudah ada. Ya, judul itu sudah ada. Ya. Judul itu sudah dibuat, sudah ditentukan. Kelas ini punya spidol sendiri nggak? Ada. Nah, kalau ada, nanti ketika yang mau bersuara biar masuk. Ini aja itu ada penghapus. Yang bersuara berarti sama. Astagfirullahaladzim. Kawan. Iya lah, kawan. Enak betul saya isi. Nah, ini kata yang sederhananya ya, di dalam judul harus ada objek, teori, dan topik. Ya. Kalau secara sulitnya, biasanya kan nggak seneng tau bahasa sulit ya. Tak kasih bahasa yang sederhana. Topik itu fokus. Ya. Nah, kan kalau topik sama fokus kan dekat ya. Nah, sudah pernah saya sebutkan apa belum di kelasnya? Fokus, lokus, dan ya. Masa sih belum pernah saya sebut di kelas ini? Fokus, kasih bocoran sambil nyari ya. Fokus, lokus. Lokus itu masuk kemana? Lah tinggal satu. Ayo sambil dicari. Fokus, lokus, dan nah itu kan tak kasih bocoran dua. Nah, secara sederhananya sudah tak tunjukkan semua. Cuma istilah ilmiahnya, nah itu lokus diisi di mana? Ya, kurang satu. Sambil mencari judul. Ya, judul itu harus mewakili itu. Iya, ya itu memang jawabannya. Modus, fokus, lokus, dan modus. Morondungsel re. Nah, itu tinggal diisikan ya. Sudah saya isikan satu. Lokus di mana, modus di mana. Hari ini Yang ini dalam judul itu harus mencerminkan fokus, lokus, dan modus.
Ada yang Kak Mas. Oke, sambil berpikir ya, akan saya beri arahan bahwa fokus dari sosiologi sastra, sambil dipikir-pikir itu ya, puisinya, judul hari ini pokoknya selesai, ditulis di salah satu kertas itu. Cara kerja sosiologi sastra itu ada dua macam ini. Ya, ini sosiologi sastra. Entek ketane rek isine rek. Ya. Cara kerja sosiologi sastra yang pertama itu satu, realita, berarti kenyataan, itu dihubungkan di dalam karya sastra. Ada enggak? Misalnya Mojokerto baru-baru ini yang viral gangster. Ada enggak di gangster di dalam karya sastra? Nah, jadi seperti itu. Ya. Apakah ada novel yang bercerita gangster? Ada banyak. Ya. Nah, kalau dengan metode seperti itu, karena sudah ada realita di Mojokerto tentang gangster, kemudian kita tinggal mencari apakah ada novel yang bercerita tentang gangster. Itu kerangka analisis pertama. Kemudian yang kedua, karya sastra. Kalian membaca, misalnya Ronggeng Duku Paruk, itu bercerita tentang penari. Ya, penari ronggeng. Penari ronggeng realitanya itu ada di mana? Ya. Itu metode yang kedua. Jadi yang ada di struktur karya sastra dicari realitanya. Itu metode yang kedua. Metode yang pertama dari realita kemudian dicarikan di karya sastranya. Kalian nanti mau memilih dengan metode kerjanya yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang banyak adalah yang kedua ini. Paling banyak dilakukan. Riset saya, karena sekarang saya juga sosiologi sastra, saya menerapkan dua-duanya untuk menghasilkan satu teori baru, ya, new teori di sini. Saya menggabungkan dua ini cara kerjanya. Saya mewawancarai masyarakat, ya, apakah nanti ini akan ada di karya sastra, ya. Kemudian yang saya rancang teori baru itu saya teliti karya sastra. Jadi menerapkan dua-duanya. Nah, kalian nanti boleh memilih yang bawah atau yang atas.
Nah, jadi semacam itu. Itu cara gampang, cara sederhananya. Kalau mau belajar jangan diawali dengan pikiran yang rumit dulu. Aduh, gimana ini nanti ya? Durung-durung wis dihack pikirannya. Cari yang gampang aja puisi. Terus ternyata mau menganalisis puisi ternyata loh kok sulit ya memaknai puisi. Ya, juga jangan terlalu menggampangkan. Nah, itu berarti yang penting rulesnya itu dibangun, kesulitan diselesaikan. Nggak ada kok kesulitan yang nggak ada jalan keluarnya. Ya. Nah, makanya dari itu salah satu penelitian sosiologi sastra itu dekat manfaatnya kepada masyarakat. Apa? Karena analisis masyarakat. Gitu loh ya. Kita bisa belajar dari karya sastra ya melalui ini teori ini. Bagaimana cara agar kamu pernah diutangi nggak waktu jualan? Sering, Pak. Nah, di dalam karya sastra gimana sih agar pelanggan itu gak utang dan nek utang itu bayari tepat waktu? Nah, itu bisa kamu cari di karya sastra, ada semuanya. Cuman memang kan kalau mencari itu sulit gitu kan, tapi ada cara-cara. Oh ternyata, nah misalnya ada, itu adalah hasil berpikirnya pengarang. Enggak, sudah diekstraksi realita itu, sudah dipikir dengan matang. Nah biasanya ya yang pernah saya lakukan ketika saya menemukan di karya sastra, saya coba terapkan di kehidupan itu real. Misalnya di situ ada masalah, saya selesaikan masalah itu dengan solusi yang pernah ada di karya sastra yang saya baca, selesai. Biasanya begitu ya. Nah ini yang namanya kita belajar dari karya sastra. Waalaikumsalam. Nah, jadi seperti itu, oke? Sudah? Saya mau bertanya sekarang. Mulai dari yang depan. Milih objek apa? Mikrofonnya tadi mana? Ya, langsung dipilih. Belajar sambil menyampaikan. Ayo. Jangan terlalu difikirkan. Ya. Kalau kamu belum mengerjakan itu sudah mikir, gimana nanti diajak mengerjakan? Jadi belum bekerja itu sudah mengatakan itu berat, ya. Kurun dilakoni ngomong iku abot, ya. Ya. Katakan itu nanti. Kalau bisa, misalnya berat atau sulit itu jangan dikatakan, tapi dicarikan bagaimana solusi biar tidak berat dan tidak sulit. Yang puisi angkat tangan. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang cerpen 1. Yang novel 2, 3. Oke. Boleh. Oke. Sudah ya, objek berarti sudah ketemu. Nah, kalau objek itu sudah ketemu berarti ini sudah ya. Sudah ketemu. Yang sudah membaca objeknya angkat tangan.
Yang sudah membaca objeknya angkat tangan. Belum ada? Belum sama sekali. Ya, oke. Belum sama sekali, tidak ada masalah. Yang penting sudah menentukan arah. Ya. Yang penting sudah menentukan arah, belum membaca juga tidak ada masalah. Sudah, kemudian dari teori. Mau pakai teori apa? Teori itu dekat dengan ini. Ya, teori itu dekat dengan ini. Misalnya di situ topiknya adalah feminis. Ya, bagi di sini pakai teori feminisme. Tetapi payung ini. Karena yang dibahas adalah feminisme tapi dari unsur sosial. Tapi pakai teori ini. Ya. Payung besarnya sosiologi sastra. Ya, misalnya yang dipilih tadi karena kita fokusnya ke karya sastra adalah ini dulu. Ya. Ini pakai karya sastra kemudian dicari realitanya, realitas sosial. Ya. Nah, kemudian kalau kalian memilih yang pertama agar punya tantangan, ya, Mojokerto ada gangster, kalian mau fokus ke realita gangster. Terus dicari karya sastra yang berbicara soal gangster. Boleh, ini boleh, diambil boleh. Tapi yang pertama jelas yang ini. Yang kita bicarakan saat ini yang ini. Ya. Baru kalau mau menerapkan ini boleh, ya. Ini berarti tipe orang yang berpikirnya kayak Kholis. Nah, kancane kabeh puisi gitu ya. Oh, saya gak enak puisi terlalu gampang. Ya. Nah, misalnya itu ya, di novelnya tersebut saya pernah membaca novel ini berkisah tentang perjuangan seorang anak gadis di sebuah kampung. Nah, saya ambil feminismenya. Kemudian saya pernah membaca Ronggeng Duku Paruk. Oh, ternyata novel Ronggeng Duku Paruk ini era-era penjajahan. Ya, saya pakai teori kolonialisme. Misalnya saya membahas novel Bumi Manusia karena di situ bercerita ada orang kaya pemilik tanah dan juga para buruh, kapitalisme. Ya, semua teori boleh digunakan, ya, tetapi harus ada realita ini. Hati-hati karena ini kan tidak masuk ke ranah sosial. Ini gak masuk ke ranah sosial, tetapi bisa digunakan untuk membantu sosiologi sastra dalam menganalisis. Fokusnya bukan di sini tetapi di sini. Ya, realitas sosialnya. Oke, agar tidak terjebak ya berarti kalian tinggal searching teori-teori sosial. Nah, itu nanti yang dimasukkan di sini untuk membantu ini. Ya, tinggal searching sekarang teori-teori sosial itu ada apa saja. Kalau kapitalisme Karl Marx, ya, itu teori sosial. Jadi seperti itu. Silakan ditulis judulnya. Pak bingung nulis judul. Ya. ATM, amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi ya.
Temen sik lah kok dulu. Apaan tuh? Udah. Nah, ini saya menemukan jurnal yang sangat sederhana cara kerjanya, tapi nggak tahu ini dipublikasikan di mana ya. Judulnya Representasi Kemiskinan dalam Novel Jati Sabha, karya Ramandia Akmal, buka kurung kajian sosiologi sastra. Isinya ya pendahuluan, yaitu membahas tentang itu, kemudian metode tinjauan umum novel, berarti ya sinopsis, kemudian ada analisis struktur novel, ya berarti pakai metode strukturalisme, ya unsur-unsur novel itu dibahas. Kemudian sub selanjutnya representasi kemiskinan dalam novel. Representasi itu tahu, ini berarti menggunakan teori representasi ya, menggunakan teori representasi. Representasi itu kan berarti kalian menyampaikan kembali gitu loh, representasi itu ya. Setelah representasi, sub selanjutnya dalam pembahasan dia hubungan representasi kemiskinan dengan permasalahan sosial dalam novel. Nah, realita dihubungkan ke karya sastra. Nah, keempat, model representasi kemiskinan. Loh, ternyata ada modelnya. Menggambarkan kemiskinan ada modelnya, versi ini. Artikel ini ya. Terus terakhir ditutup simpulan. Udah. Kalau menurut saya artikel ini sederhana, semacam menulis esai lepas tetapi ada strukturnya. Itu satu contoh lagi. Ini dari jurnal, kalau tadi nggak ada ya, ini ada Publika Budaya, jurnalnya Publika Budaya tahun 2014, publikasinya volume 2 nomor 1, judulnya Realitas Sosial dan Representasi Fiksi Mini dalam Tinjauan Sosiologi Sastra. Nah, tadi nggak ada yang ambil fiksi mini ya. Tahu fiksi mini? Fiksi yang pendek. Ya, berarti cerpen pendek. Kalau di Jawa Timur ada pelopor pentigraf, cerpen 3 paragraf. Cerpen tapi hanya 3 paragraf. Pelopornya Tengsu Cahyono. Nah, ini fiksi mini. Fiksi mini ini Hasan Aspahani, orang Makassar. Lalu Jawa Timur pelopornya ada pentigraf. Ini yang dibahas apa? Satu, pendahuluan. Kemudian yang kedua, metode penelitian. Kemudian ada teori sosiologi masyarakat, ada sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra. Itu dimasukkan di sini sebagai teorinya. Hasil dan pembahasan. Ya, ini mulai dibahas subnya. Yang pertama, realitas sosial dalam fiksi mini, yang dibahas di yang pertama. Juga agak panjang ini ya. Representasi fiksi mini. Kemudian kesimpulan sudah. Tuh, untuk ini lebih rigid ya, cara pengerjaannya lebih rigid, ada teori-teorinya. Untuk jurnal Publika Budaya. Ada satu contoh lagi. Oh, ini skripsi ternyata. Terlalu panjang kalau skripsi. Nah, ini jurnal lagi. Nah, ini boleh juga kalau gitu, karena saya menemukan ini. Sosiologi sastra Alan Swingwood, sebuah teori. Jadi membahas teori saja dari perspektifnya Swingwood. Ya, jadi membahas, jurnal ini membahas teori
sosiologi sastra yang ditulis Swingwood, ya. Judulnya bukunya The Sociology of Literature. Nah, itu dibahas di istilahnya kayak laporan baca ya. Di dalam buku itu Swingwood berbicara apa sih soal sosiologi. Nah, itu ditulis lah dalam artikel Jurnal Poetica. Bereputasi Jurnal Poetica ini. Oh, ada sub-subnya di sini. Ya, yang pertama karya sebagai refleksi sosial. Kemudian kepengarangan dan produksi. Sejarah dan karya sastra. Sosiologi sastra Alan Swingwood dalam studi sastra. Nah, itu yang ditulis di dalam artikel ini. Jadi dia membaca buku teori kemudian dituliskan menjadi artikel yang membahas teori. Ada yang mau mengambil seperti itu? Seperti Tri Wahyudi dari UGM, atau tetap mau menganalisis saja? Boleh. Nah, ini ada dari Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra dari UNS, judulnya Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan dalam Novel. Kayak unim banget ya, UNS, Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan dalam Novel, karya Salman Faris. Ya, macam-macam, kalian tinggal mencari. Oke, Fik, silakan ditulis. Jangan pernah takut salah. Yang penting ditulis dulu, dikeluarkan dulu. Dihentikan dulu, cari referensinya sebentar. Instruksinya sudah jelas ya. Nah, ketika sudah jelas, maka untuk sosiologi sastra saya akhiri, kita masuk ke apresiasi drama. Ya, nanti kerangkanya jelas ya. Judul harus ada ini. Kedua-duanya untuk apresiasi drama juga harus ada fokus, lokus, dan modus. Harus ada objek, teori, dan juga topiknya. Ya, di dalam judul itu harus tercermin. Ya. Kalau kalian bisa menerapkan ini, Pak, kok jurnal yang saya download nggak ada ininya? Ya tidak ada masalah. Tapi kalau kalian bisa memasukkan ini salah satu indikator kalau tulisan itu baik. Ya. Nah, kalau judul itu nanti harus di-bracket di dalam isi. Nah, auto kalau ini ada, berarti di dalamnya itu ada. Nah, berarti kan artikelnya lebih rigid. Artikel yang rigid berarti artikel yang oke. Tuh. Ya, jadi saya mengarahkan ke yang rigid dulu. Selebihnya ternyata nanti nggak bisa, ya diturunkan lagi. Kan gitu, Dore. Nah, harus nge-slow ya, hidup itu nggak boleh terlalu sepaneng. Justru nulis judul mau mikir nggak bisa, Pak, saya Pak nulis judul. Jangan dihack dulu lah pikirannya ya, jangan dihack dulu, langsung nulis judul. Bagaimana cara buat judul? Cari artikel, wis jangan dipilih-pilih, ambil satu, wis saya harus kayak gini. Misalnya judulnya apa tadi itu, lah itu kalian tinggal membuat yang mirip, tulis jadi. Itu loh cara berpikir itu yang simple. Amati, tiru, modifikasi. Yang penting jangan sama dengan yang ditiru tadi. Ya. Nah, representasi kekayaan. Nah, tadi yang saya bacakan representasi kemiskinan gitu ya. Nah, saya ganti representasi kekayaan. Loh. Kan sudah beda toh, Rek. Terus objeknya juga sudah beda toh.
Nek teori ya sama kan nggak ada masalah. Representasi. Loh gitu loh, cara berpikir yang gampang. Oh dikualain dicerek gak cocok kan. Yo gak cocok terus rek, wong kamu geser terus. Ya, pilih satu tek wes ini. Nah nanti kalau kurang pas, revisi selanjutnya. Ngono loh, cara berpikir itu. Ya, tapi kalau suruh cari referensi, putra ya, ini gak nemu-nemu. Ya. Jangan menggunakan pola berpikir seperti itu ya. Yuk kita namanya belajar ya. Nanti baru kalau mau memperbaiki kan ada yang namanya revisi. Kunci penulis yang baik direvisi. Ya. Revisi yang namanya kalau di dalam penulisan itu penyuntingan. Ya disunting, ya diperiksa. Ya. Gak sekali jadi terus dibiarkan langsung dikirim. Ya, pasti ada kesalahan berpikir karena apa? Karena kepikiran aree gitu ya. Jadi nulis artikel jadinya kepikiran terus ya, ada kesalahan berpikir di situ. Atau tiba-tiba wis ngantuk, diketik oleh-oleh sampai keliru ngetike loh ya. Kan ada proses-proses salah di dalam nulis. Nah, itu diperbaiki, diedit, disunting. Mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Cukup? Jika cukup, maka pertemuan hari ini cukup ringkas ya. Tapi syaratnya minggu depan abstrak harus selesai. Kalau ada yang belum selesai, saya minta mengerjakan sambil berdiri di sini ya. Ya. Biar selesai. Kayak ngono kok gak mari terus. Kayak kemarin puisi itu. Terus gak mari. Ya. Terus baru gak selesai gak melebu. Wah gak melebu kok ngon ngadeg tuh ngarep isin aku. Ya. Jadi insan yang bertanggung jawab. Oke? Siap. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.